Umur 21 tahun kamu lagi ngapain? Dia menaklukkan Konstantinopel. Kita ngomongin tentang Sultan Mehmed II, atau yang lebih dikenal Muhammad Al-Fatih. Julukannya aja udah keren, Al-Fatih, sang penakluk. Tahun 1453, di usia sekitar 21 tahun. Dia berhasil menaklukkan kota super kuat bernama Konstantinopel. Kota ini bukan biasa. Ini ibu kota Kekaisaran Bizantium. Pertahanannya tebal banget. Temboknya berlapis, dan selama lebih dari 1000 tahun hampir nggak ada yang bisa menembusnya. Banyak pemimpin sebelumnya sudah coba. Hasilnya gagal. Kota itu dijuluki mustahil ditembus. Kayak benteng level final boss. Tapi Sultan muda ini beda. Sejak kecil, Mehmed II memang dididik serius banget. Dia belajar strategi perang, ilmu agama, politik, sampai bahasa asing. Jadi bukan cuma jago angkat pedang, tapi juga jago mikir. Waktu naik tahta jadi sultan, banyak yang meremehkan. Masih muda. Paling juga belum matang. Ternyata justru paling nekat dan paling visioner. Strateginya gila sih. Pertama, dia bangun meriam raksasa yang bisa menghancurkan tembok Konstantinopel. Meriam ini ukurannya besar banget untuk zamannya. Tapi bukan cuma meriamnya. Konstantinopel dilindungi rantai baja besar di selat tanduk emas. Supaya kapal musuh nggak bisa masuk lewat laut. Secara logika, udah aman. Tapi Sultan Mehmed II mikirnya out of the box banget. Dia nggak lewat laut. Kapal-kapalnya justru diangkat lewat daratan. Digelindingkan di atas kayu yang dilumasi minyak. Melewati bukit, lalu diturunkan ke sisi lain perairan. Bayangin, kapal perang jalan di darat. Itu kayak musuh bilang, tenang, pintu depan aman. Dia masuk lewat atap. Pasukan Bizantium kaget bukan main. Moral langsung drop. Setelah pengepungan sekitar 53 hari. Akhirnya pada 29 Mei 1453, Konstantinopel jatuh. Peristiwa ini bukan soal perang biasa. Dampaknya besar banget ke sejarah dunia. Runtuhnya Konstantinopel menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium dan sering dianggap sebagai akhir abad pertengahan. Setelah itu, banyak ilmuwan Eropa kabur ke Barat dan membawa ilmu pengetahuan yang ikut memicu Renaissance. Satu keputusan dari Sultan muda, tapi efeknya global. Tapi ada satu hal penting yang harus diluruskan. Dia tidak menghancurkan gereja Konstantinopel. Kota itu ditaklukkan. Dan gereja besar Hagia Sophia kemudian diubah fungsinya menjadi masjid. Bangunannya tetap berdiri dan bahkan jadi simbol sejarah yang bertahan sampai sekarang. Artinya, ini bukan cerita sekadar hancur-hancuran, tapi perubahan kekuasaan dan arah peradaban. Yang bikin kagum itu bukan cuma keberaniannya, tapi visinya. Setelah menaklukkan kota, Mehmed II nggak cuma fokus perang. Dia membangun ulang kota itu, menjadikannya pusat perdagangan dan budaya baru yang kemudian dikenal sebagai Istanbul. Jadi ini bukan sultan yang cuma jago ngegas. Dia juga jago mikir jangka panjang. Pelajarannya, umur muda bukan alasan buat dianggap remeh. Kadang yang bikin beda itu bukan usia, tapi persiapan, visi, dan keberanian ambil langkah yang gak biasa.